Jadi kalau gitu logika itu apa? Alat untuk mencapai kebenaran, bro. Ah, siapa tuh? Nah, itu. Hebat. Iya, betul. Alat Harga. berpikir aja, bro. Itu alat berpikir aja. Ah, Betul, alat berpikir, bro. Cuma alat ya. oh, Validitasnya tergantung dari kekuatan keakuratan premisnya kan. Argumen yang logis secara struktur bisa salah secara fakta. Kalau premisnya salah. Jadi ada premis-premis, bro. hmm. Jadi logika tidak selalu benar karena validitasnya tergantung pada premis. Hipotesanya, hipotesa. Jadi Dan kita keterbatasan bilang data juga. Tuhan itu menciptakan kita. Pasti ada yang mencipta semua. Itu logika kan? Betul. Iya. Ya kamu diajar gitu kan? Validitasnya gimana? Makanya ada berbagai macam agama. Masing-masing punya premis sendiri. Validitasnya manusia dilahirkan. Ya bro, kalau gitu Tuhan gimana? Dilahirkan nggak? Iya, as above so below. Kan tergantung premis. Ya. Jadi debatable. Tapi kalau kebenaran, dia selalu logis. Ya. Kenapa? Karena kebenaran yang mutlak itu, dia itu sifatnya universal dan nggak pernah bertentangan dengan logika. Jadi walaupun dia sebagian nampak nggak logis, tapi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, dia itu akan secara koheren itu akan rasional. Nah, ini mengacu pada yang kita sebut logika tingkat tinggi. Kalau tadi logika sains sama logika mistika itu logika formal aja, bro. Kalau yang ini logikanya pasti tingkat tinggi, lebih tinggi dari ini dua kan. Sintesis itu pasti lebih tinggi. Setuju? Iya. Setuju. Kenapa? Karena logika yang ini sama yang ini itu berdasarkan experience dua-duanya. Experiential namanya. Paham? Ini agak susah jadi siapa. Tapi yang ini dia existential. Dia sudah eksis. Sudah ada. Kebenaran itu sudah ada. Kuantum itu salah satu pendekatan. Belum tentu benar juga. Sebelum barat. Betul. Nah, sekarang kita mau bicara logika tingkat tinggi ini yang eksistensial itu ada unsur moralnya nggak? Unsur moral yang melampaui logika formal ada nggak? Unsur moralnya ya pencarian kebenarannya itu. Ya, saya kan tadi bilang kalau kita mau bicara logika tingkat tinggi, Nggak ada. kan itu yang eksistensial. Mhm. Untuk mencari itu ada unsur moralnya nggak? Nggak ada. Ada unsur etikanya nggak? Nggak ada. Siapa tuh yang jawab? Saya. Ya. Siapa? Pak Pak Edi, Edi. Pak Edi duluan jawab. Saya. Mantap Pak Edi. Makanya gue bilang nih Pak Edi bahaya nih. Benar, nggak ada. Iya, iya. Jadi kenapa kita biarkan percakapan yang dianggap cabul, kita biarkan aja. Karena nggak ada unsur moral. Begitu kita sudah membatasi sama unsur etika, sama unsur moral, kita terjebak. Nggak berpikir bebas. Free thinker itu nggak ada unsur moral, nggak ada unsur etika. Iya, iya, iya. Gimana, Fir? Setuju? Setuju, setuju. Ada orang bilang, berpikir kotor kalian, jijik aja. Ada yang berpikir berdasarkan moral dan etika, nggak akan progres. Makanya bicara nyewekeun apa kita bahas. Dari banyak sisi. Cabul sakral kita bahas. Karena itu tyranny of words, tirani kata-kata yang membuat kita tabu bicara ini. Dia nggak lihat gunungnya gede, dia lihat yang detail-detailnya. Iya, saya cuma menangkap bahwa untuk membebaskan pikiran, kita harus memang lepas dari semua tirani pikiran itu.
Pikiran itu kan termasuk budaya dan lain-lain. Sementara pikiran bebas itu ya apa adanya. Jadi masalah budaya jadi masalah nggak? Seharusnya. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Jadi kalau kita Harus bicara bebaskan. budaya Nusantara di daerah gimana? Terjebak Iya, kita. iya, terjebak juga di situ. Harus dilepas bebaskan dulu pikiran itu baru kita temukan. Betul. Ya contoh aja, energi itu tidak ada gender. Ya, Di situ aja kita bisa lihat. bisa opus. Berarti secara tidak langsung alamiah ya, Bob ya. Apa? Oh, gininya tuh untuk gininya pelepasan itu setelah alami jadinya nol itu. Dan jadi alami kan, bro? Ya, You bicara pemuncratan datar itu kan alami, itu ada di pikiran you, bro. Nah, kalau gitu, kalau moral sama etika harus kita labrak, yang moral dan etika yang berlaku hari ini, saya ingin tanya ya, moral dan etika yang 200 tahun yang lalu sekarang masih berlaku? Ya. Moral sama etika yang abad ke-19 sekarang masih berlaku nggak? Lihat aja Indonesia. Abad ke-19 gimana moral etikanya sama sekarang? Berbeda. Beda. Ya, berbeda. Artinya, kita selalu harus berpikir ke depan. Kalau sebelumnya kita berpikir pre, kalau ke depan berpikir apa namanya? Post. Namanya post moral. Di Tanra juga diajarkan begini, Prof. Melabrak Gimana? semua, ya, melabrak. Nggak ada sopan santun di Etika. sana. Tapi Ya, ada kita tuh etika moralitas. mesti lepas itu. Kita tuh nggak boleh marah, nggak boleh gimana gitu. Nggak boleh berprasangka gitu, Prof. Ah, itu prasangka ya, nanti suspicious nanti. Oke ya, jadi kita sekarang bicara post moral dulu nih. Jadi yang disampaikan oleh Tovan, dia bicara mengenai logika sains sama logika atau fisika, Mistika. kita harus melabrak pikiran-pikiran moral kita sama etika kita. Kalau nggak bisa dapat kita sintesis. Ini ada sepasang suami istri udah kawin 30 tahun. Nggak boleh cerai. Lalu si suaminya jatuh cinta sama perempuan lain. Secara pikiran moral kan nggak boleh. Karena dia akan diyakini oleh gerejanya, ini anggap orang Kristen ya, gerejanya, oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, dia takut kan? Kalau dia cinta sama perempuan ini. Jadi kalau dia berpikir moral dan etika, ya cintanya terpendam. Kalau pakai pikiran post moral gimana? Ya, nggak ada filter. Hah? Nggak ada filter. Jadi apa? Yuk lamar aja kan? Iya. Istri orang, suami orang, yuk lamar aja. Nah, untuk itu perlu courage nggak? Ya, jelas. Perlu courage kan? Perlu reason juga. Itu yang ditulis oleh Friedrich Nietzsche.